hari ini aku mau kenalin teman-teman aku ke kalian. Ini adalah Anggi dan ini adalah Mariska. Nah, ini teman-teman aku yang selalu tempat aku berbagi saat aku sedang sedih, sedang ngedrop. Ini teman-teman sharing aku yang selalu membantu dan ngasih support. Nah, kita itu punya grup yaitu namanya Healing Society. Ya, Healing Society. Jadi isinya itu adalah para istri-istri, wanita-wanita tangguh yang memiliki masalahnya masing-masing dan kita di situ untuk saling support. Nah, dan hari ini aku mau ngebahas soal insecurity. Dan insecurity itu kan artinya ketidakpercayaan diri ya, rasa merasa kurang, rasa apa tuh kalau menurut kamu insecurity itu? Cemas. Insecure itu ya tadi kita merasa kurang, ya, cemas. Ya kalau bahasa Inggrisnya Pak, I am not enough gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri sebagai seorang istri ya, sebagai seorang pasangan, apa tuh rasa yang bikin kamu aduh aku insecure banget deh? Insecure untuk kegagalan, karena aku dulu pernah gagal, jadi aku insecure kalau sampai bisa gagal lagi. Jadi gimana caranya harus bisa mempertahankan yang pernikahan yang sekarang masalah pun itu. Kalau kamu sendiri? Kalau aku insecure terbesar di antara insecure yang lainnya. Banyak. Banyak banget ya. Banyak, tapi yang paling mendalam gitu, yang paling membekas. Terus yang mengganggu, bisa bikin anxious, bikin kecemasan gitu, dan bisa bikin konflik juga itu kalau tentang belum punya anak. Oh, belum memiliki keturunan. Jadi kamu udah berapa lama menikah? Sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun. Kalau Mariska ini sudah 5 tahun. Dan kebetulan mereka berdua belum memiliki keturunan. Lalu kenapa itu bisa jadi titik insecure paling tinggi? Karena awal-awal nikah jadi sering bikin konflik, apalagi kalau misalnya kita juga saking pengennya bikin happy orang-orang yang kita sayangi gitu, orang tua gitu ya, pasangan kita sendiri pun juga pengen punya keturunan. Itu jadi beban moral tersendiri gitu di diri kita, dan kita akhirnya merasa kok kita nih kurang, kita bukan perempuan yang sesungguhnya, udah nikah, udah umur segini harus punya anak. Kita jadi projecting tingkat kesuksesan kita sebagai seorang individu perempuan dari punya atau tidak punyanya anak ini. Dan selama kita masih belum punya anak, akhirnya jadi insecure gitu. Kita bukan perempuan sesungguhnya, masih perempuan gagal apalah gitu. Benar-benar. Nah, kalau aku sendiri tuh kan insecure-nya karena ya seperti yang kalian pernah ketahui, pernah tersakiti ya. Jadi aku tuh rasanya merasa kurang sebagai perempuan juga sama, tapi di sisi yang lain gitu ya, gue udah kasih anak banyak tapi kok masih aja gitu ya disakitin. Apa gue kurang cantik, kurang soleh, kurang baik gitu, ngerasain jadi kayak takut ditinggalin, takut ya itu kurang sebagai seorang perempuan gitu ya. Terus gimana ya, menurut kalian cara untuk menangani insecurity ini gimana gitu? Agar kita bisa survive gitu ya. Pertama sih percaya diri itu harus nomor 1 ya, kalau menurut aku ya. Maksudnya bukan berarti kita harus pede, tapi at least kita harus selalu berpikir positif dalam hal apapun, walaupun hal ini negatif, tapi harus kita cari pasti ada satu hal positif dari si negatif ini, walaupun itu cuma 1%. Gimana pun caranya kita besar-besarin untuk bisa jadi 100% atau at least 50% sisi positif dari satu hal yang negatif misalnya gitu. Dari sisi itu kita bisa lihat empati, berarti kan dari situ kita bisa kayak empati, mungkin terjadinya ini karena ini gitu. Terus berkaca diri jadinya ya gitu kan. Segala sesuatu kesalahan yang dilakukan manusia itu kan semua kan wajar. Bukan wajar sih, maksudnya semua manusia itu pasti membuat kesalahan gitu. Jadi Allah aja maha memaafkan, masa kita enggak, satu itu. Terus yang kedua olahraga ya. Aku tuh selalu olahraga, jadi kayak misalnya
misalnya udah ngerasa bludrek banget gitu, nangis terus atau apa ya, nangis juga kan penting banget ya, jadi kita bisa ngeluarin semua unek-unek emosi. kita ya. Nah terus habis itu buang toksik juga dari keringat, olahraga, baca buku yang tentang healing, yang menyemangati kehidupan, yang gimana caranya istilahnya kita bisa mekar dimanapun kita berada gitu kan istilahnya ya gitu. Terus udah gitu ibadah sudah pasti nomor 1, curhat semuanya sama Allah, Fungsinya healing society itu ya, tempat curhat juga. Gitu. Jadi ya banyak hal-hal yang kalau gue ngelakuin pada saat gue ngerasa insecure, itu yang gue lakuin gitu. Nah kalau kamu? Kalau aku insecure itu memang sih ini akan jadi hal yang paling klise, yang aku sendiri pun sering sebel kalau misalnya pada waktu lagi insecure disuruh bersyukur. Cuma ternyata pada waktu kita bersyukur itu kita membantu otak kita untuk merecall, untuk mengingat kembali hal-hal baik, padahal pada saat kita lagi lagi ngedrop gitu ya, banget gitu, memang kan susah banget ya, hal yang paling susah dilakukan pada waktu kita lagi dalam kondisi mental Insecure yang itu tidak stabil. stabil. Itu akan susah banget untuk bersyukur. Dan pada waktu kita ikutin terus tuh hal-hal yang buruk dari kepala kita gitu, pada waktu kita insecure ini akan jadinya makin jelek terus, dan akhirnya realitanya akan semakin buruk ya. Tapi pada waktu kita belajar bersyukurnya nggak usah untuk hal-hal yang gede-gede deh, tapi justru hal-hal paling kecil gitu, small things kayak oke, gue mungkin saat ini lagi gendut, mungkin insecure gue iya gitu. benar. Mungkin saat ini gue lagi gendut, gue merasa diri gue tidak menarik segala macam, tapi ternyata gue tadi abis berbuat baik, misalnya hal kecil, gue tadi abis bikin suami gue senyum, atau gue mijetin dia, gue do something nice yang membuat gue masih tetap punya arti, biarpun pada saat gue lagi percaya diri kita itu pada ya. saat gue lagi merasa insecure, atau misalnya pada waktu gue lagi di intimidasi misalnya, kapan punya anak, kamu udah umur segini segala macam, pada waktu gue fokusnya ke hal-hal yang omongan orang ini yang akan negatif membuat itu gue makin insecure, gue akan makin ngedrop. Tapi begitu gue mulai untuk belajar menerima kondisi gue saat ini, dan gue juga belajar untuk ya sudah, memang saat ini gue sudah berusaha yang terbaik, tapi balik lagi Allah yang menentukan, jadinya gue bersyukur aja deh, biarpun sekarang gue masih belum punya anak, tapi relationship gue sama suami tetap gue baik. masih tetap baik, kita komunikasinya masih lebih baik. enak. Jadi gitu loh, maksudnya lebih kayak kita alihin fokusnya ke hal-hal yang positif, itu membantu untuk mengurangi insecure di diri gue. Iya benar, karena ya itu ya, makanya kita tuh tiap wanita ya punya masalahnya masing-masing, punya rasa insecure-nya masing-masing, dan itulah pentingnya kita perlu tempat untuk saling berbagi, sharing. Jadi buat kalian yang ngerasa rendah diri atau lagi bete, lagi merasa insecure itu tadi, perlu banget ya buat kita punya satu kayak support system. Jadi support system itu di mana ada satu grup kecil lah, misalnya sahabat-sahabat kita, penting banget itu ya. Walaupun itu cuma isinya 2 orang atau 3 orang atau 4 orang atau mungkin bisa 10 orang, itu lebih bagus ya. Tapi dalam support system itu jadi satu sama lain itu bisa saling menguatkan, bisa saling support, dan bisa berkaca juga, misalnya kayak oh ternyata masalah yang gue alamin nggak seberat masalahnya dia aja bisa survive, masa gue nggak bisa. Iya benar gitu. Iya. Bagusnya lagi karena kita punya support system ini, masing-masing dari kita akhirnya belajar untuk menjadi orang yang lebih baik juga ya. Karena maksudnya begitu kita tahu kalau oh ternyata dengan teman kita ngobrol sama kita dan kita bisa ngebikin dia feel better, kita juga ngerasa baik, gitu. Karena kita juga akhirnya
pada waktu kita membantu orang lain sebenarnya kita lagi membantu Bantu diri diri kita kita sendiri sendiri. sih. Kita ngasih nasihat orang, kita sebenarnya lagi nasehatin diri Nah sendiri sih, itu termasuk gitu. positifnya. Jadi Energi meningkatkan positif. energi positif. Jadi Hmm. insecure-nya Kita itu menurun. Kita jadi menyayangi diri kita sendiri dengan ngebantu orang-orang tersayang gitu kan ya. Betul banget. Nah, ini kita serius banget pembahasannya ya. Semuanya langsung mikir semua. Enggak, karena kan kalau ngomongin soal insecure aja, pada saat kita ngeluarin kata insecure itu kita udah kelelok di Udah insecure nih, udah gemeteran. Mengakui kalau lagi insecure aja bikin udah insecure berat, ya. iya. Atau benar. misalnya pada saat kita ngomong insecure ada satu apa namanya ingatan-ingatan dari sistem di Otak. brain kita ini, Memori. memori kita ini yang pernah anxious atau misalnya pernah trauma atau Iya aduh, benar-benar pengalaman buruk. kerimain hal-hal Kerimain, buruk itu rasanya nggak enak banget. Mm-mm. Maksudnya kayak aku bisa sampai sesak nafas Iya. kan, sampai Panic attack, deg-degan, dan jadi macem. panic attack itu Sampai tuh. nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan itu healingnya susah banget, Butuh proses. butuh proses. Nah makanya inilah fungsinya mereka. Ada pertemanan yang Mm-mm. saling support dan bisa saling apa ya, jadi trust circle di mana pada waktu kita sharing kita tahu itu akan berhenti di sini aja. Nah iya, Kita iya saling benar-benar. keluar bantu lagi menjaga omongannya dari lingkaran kepercayaan kepercayaan ini ini, gitu. Jadi kita bisa ngeluarin apa Kita aja. tahu, kita tahu pada waktu kita sharing, kita tahu kita tidak akan diomongin di belakang atau kita malah justru dikasih tahu hal yang buruk atau apa itu. Dan nggak dijudge. Nggak Itu tuh dijudge penting. juga. Saat kita cerita kita nggak dijudge. Oh lo sih begini, oh lo sih gitu. Jadi kan kadang-kadang kita malas ya cerita sama orang, kita minta mau input, kita butuh ngeluarin unek-unek, kita malah dijudge, diintimidasi gitu kan. Dikritik. Iya, makanya lo sih gitu. makanya kenapa tadi kayak yang aku bilang, dari satu hal negatif coba cari sisi positifnya, walaupun itu cuma 1% dari sisi positif dari si negatif itu, coba di kuak gimana caranya digede-gedein ya, terus dari gitu dibikin cari hal yang lagi kenapa ya kok bisa ini terjadi seperti ini karena apa gitu, terus cek diri balik juga gue kenapa diginiin kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang kalau misalnya kayak pada saat kita lagi insecure tuh ada apa sih gitu loh, maksudnya karena insecure itu kan sebenarnya kan ke diri kita Habit yang lagi juga, ngerasain kebiasaan juga. Kita yang ngerasain. kita ngerasain. Nah kenapa kita bisa insecure gitu loh. Nah pada saat kita tahu titik insecure kita itu di mana gitu kan, hal apa yang bikin kita paling insecure, ya hal itu yang gimana caranya harus kita perbaikin. Jadi kita harus tahu dulu sumber awalnya itu dari mana gitu ya kan. Jangan berkepanjangan lah kalau insecure itu ya. Karena tanggung jawabnya kita sendiri untuk akhirnya pada waktu kita insecure, kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri untuk Kebahagiaan kita sendiri. merubah apa yang hal-hal yang buruk yang biasanya kita biarkan, ya kita rubah. Itu tanggung jawab kita. Kita nggak bisa minta orang lain, gue lagi insecure nih, lo bantuin gue dong, atau Tapi puji-puji atau bukannya perlu ya, maksudnya kadang-kadang kita nih, ada tuh orang karena dia terlalu insecure gitu, jadi pasangannya tuh nggak nyaman sama dia. Iya. Endingnya ditinggalin gitu. Padahal kan sebenarnya orang insecure itu juga butuh support gitu. Terus nggak apa-apa, tapi kan maksudnya kayak lo bilang, orang insecure itu harusnya bisa healing sendiri, nggak perlu dipuji-puji. Tapi bukannya itu perlu ya? Memang itu perlu, cuma sekarang kalau kita menggantungkan feeling kita, perasaan kita, atau pada saat kita lagi nggak enak harus orang lain yang bantu kita, akhirnya kita akan selamanya bergantung sama orang itu. Dan padahal orang kan ada limitnya. Dan pada waktu orang itu lagi nggak bisa ngasih apa yang kita mau, misalnya kan gue lagi insecure kok, lo mestinya ngebantu gue dong, lo support gue, lo bikin gue feeling better segala macam. Kita jadi apa ya, bergantung sama orang itu terus. ya. Dan pada waktu Akhirnya orang jadi itu codependent pada saat nanti orang itu nggak udah ada, nggak ada, akhirnya kita jadi nggak bisa happy ya, nggak bisa Jadi pede maksudnya lagi. orang cuma akan bisa memberi sebanyak yang orang itu mampu kasih. Pada waktu orang itu udah akhirnya sampai titik dia terpaksa, dan pada waktu kita masih ngerasanya kurang terus, akhirnya konflik makin besar, dan akhirnya benar-benar. dari insecure akhirnya beneran konflik rumah tangga beneran. Iya gitu. benar ya. Jadi ya semua balik lagi Ke diri masing-masing. Gimana caranya kita cuma bisa bantu nih, kita saling meningkatkan bantu, rasa percaya diri meringankan. kita, mengurangi insecure itu ya.
karena ujung-ujungnya pasti yang menolong diri kita itu ya diri kita sendiri. Betul. Nah, seneng banget ya hari ini ngobrol sama kalian. Dalam ya. Dalam sekali. Nah, itulah ya gunanya punya teman-teman kayak mereka. Ngebantu banget, dan semoga obrolan kita ini juga bermanfaat ya buat yang dengar, buat yang lihat gitu. Dan mungkin kita nanti bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi di pembahasan selanjutnya. Pembahasan insecurity kedua. Kalau ini Panjang. kan baru dua, ini kan Episode masih insecure masih banyak light, ya. ini masih light Oh, sih. ya, oke. Dalam tapi light, tapi ya udah inilah. Karena dalam Mancing-mancing di dikit dalam ya. kehidupan itu banyak yang mesti di healing ya, maksudnya banyak banget deh masalah hidup yang kita perlu healing dengan cara yang ngobrol kayak gini, berbagi gitu. Salah satunya dengan kita Iya. sharing. Nanti ya. To be continue. Sama lain ya. Iya, buat sharing. benar-benar. Ya sudah, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Pleasure. Makasih Anggi, makasih Mariska. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Sampai ketemu lagi. Thank you.